Pada nomor 1, saya membuat sebuah rangkaian gerbang logika yang terdiri dari 6 jenis gerbang, yaitu NOT, AND, NAND, NOR, XOR, dan OR. Masing-masing gerbang digunakan satu kali. Diketahui nilai inputnya adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian tersebut satu persatu. Yang pertama, gerbang NOT berfungsi membalik nilai logika. Inputnya adalah X sama dengan 0. Karena NOT membalik nilai, maka NOT 0 sama dengan 1. Jadi outputnya dari gerbang NOT adalah 1. Selanjutnya, gerbang kedua adalah AND. Gerbang AND menerima dua input, yaitu output dari NOT yang bernilai 1 dan nilai Y nilai 1. Pada gerbang AND, hasil akan bernilai 1 jika kedua input sama-sama bernilai 1. Karena inputnya adalah 1 dan 1, maka 1 AND 1 sama dengan 1. Output gerbang AND adalah 1. Selanjutnya, gerbang ketiga adalah NAND. Gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang AND. Inputannya adalah Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 0. Pertama dihitung operasi AND. 1 AND dan 0 sama dengan 0. Karena NAND adalah kebalikan dari AND, maka NOT 0 sama dengan 1. Jadi output gerbang NAND adalah 1. Selanjutnya, gerbang keempat adalah NOR. Gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Pada rangkaian ini, kedua input berasal dari Z, sehingga nilainya adalah 0 dan 0. Operasi OR menghasilkan 0. Kemudian dibalik oleh gerbang NOR menjadi NOT 0 sama dengan 1. Jadi outputnya gerbang NOR adalah 1. Gerbang kelima adalah XOR. Gerbang XOR menghasilkan nilai 1 jika kedua input berbeda dan menghasilkan 0 jika kedua input sama. Input dari gerbang XOR berasal dari output NAND, yaitu 1, dan output NOR, yaitu 1. Karena kedua input sama-sama bernilai 1, maka 1 XOR 1 sama dengan 0. Jadi output gerbang XOR adalah 0. Selanjutnya, gerbang terakhir adalah OR. Gerbang OR menerima dua input, yaitu output AND sebesar 1 dan output XOR sebesar 0. Pada gerbang OR, hasil akan bernilai 1 jika salah satu inputan bernilai 1, sehingga 1 OR dan 0 sama dengan 1. Jadi output akhir dari rangkaian gerbang logika ini adalah 1. Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Selanjutnya, soal kedua. Bagian A, saya diminta membuat 3 contoh mengenai fungsi. Contoh pertama, misalkan sebuah perusahaan memberikan nomor identitas kepada setiap karyawannya. Domainnya adalah Andi, Budi, Citra, dan Denny. Sedangkan kode mainnya adalah K001, K002, K003, dan K004. Pemetaan yang terjadi adalah Andi dipasangkan dengan K001, Budi dipasangkan dengan K002, Citra dipasangkan dengan K003, dan Denny dipasangkan dengan K004. Karena setiap karyawan memiliki tepat satu nomor identitas, maka pemetaan tersebut merupakan fungsi. Contoh berikutnya adalah nilai akhir mahasiswa. Domainnya terdiri dari Ayu, Bima, Chandra, Dita, dan Eka. Nilai yang diperoleh masing-masing mahasiswa adalah Ayu mendapatkan nilai 80, Bima mendapatkan nilai 90, Chandra mendapatkan nilai 75, Dita mendapatkan nilai 85, dan Eka mendapatkan nilai 80. Walaupun Ayu dan Eka memiliki nilai yang sama, pemetaan ini tetap merupakan fungsi karena setiap mahasiswa hanya memiliki satu nilai. Contoh ketiga, diketahui fungsi F sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1 dengan domain min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nilai fungsinya adalah F min 2 sama dengan 15, F min 1 sama dengan 6, F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 0, F2 sama dengan 3, sehingga pasangan berurutannya adalah min 2,15, min 6,6, 0,1, 1,0, dan 2,3.
Selanjutnya soal kedua bagian B, fungsi khusus. Yang pertama itu fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang setiap anggota domain dipetakan ke anggota kodomain yang berbeda. Pada contoh yang diberikan, semua hasil berbeda, sehingga termaksud fungsi injektif. Kedua, fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang setiap anggota kodomain memiliki minimal satu pasangan dari kodomain. Artinya tidak ada anggota kodomain yang tidak mendapatkan pasangan. Ketiga, fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang bersifat injektif dan surjektif sekaligus. Artinya, setiap anggota domain memiliki pasangan yang berbeda dan seluruh anggota kodomain juga memiliki pasangan. Pada contoh fungsi f x sama dengan X tambah 5. Semua anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain yang berbeda sehingga fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan?